pendapat sebaik mungkin, sebisa mungkin dari kalian. Nggak mesti nggak mesti jago dari anak gizi atau enggak, itu enggak kayak gitu. Terserah kalian pokoknya mau dari pengalaman pribadi atau mau dari pengalaman melihat teman-teman sekitar juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum kita mulai? Nggak ada ya. Sebelumnya diingatin lagi untuk menggunakan nama asli dan menghidupkan kamera, oke? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang diberikannya kita dapat berkumpul di sini di ruang Zoom ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir, yang berkenan mengikuti FGD Focus Group Discussion pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarina Indrawanti sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi sore ini. Dan di sini juga ada teman saya, Latifatul Hilmi dan Vivi Indah sebagai notekar. Dalam diskusi ini kita akan berbicara dengan santai, terbuka, tetapi tetap dalam tema, yaitu kebiasaan sarapan pagi. Di sini saya ingin mendengar komentar, saran, kritik dari teman-teman mengenai hal ini. Tidak perlu takut untuk memberikan pendapat, tidak perlu malu kalau misalnya pendapatnya berbeda, karena pada hakikatnya setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda dan langkah baiknya kita saling menghargai pendapat satu sama lain. Sebelumnya saya akan membacakan aturan dalam diskusi ini, yaitu yang pertama, setiap peserta diharapkan menggunakan nama asli. Yang kedua, menghidupkan atau on kamera selama diskusi. Yang ketiga, menghidupkan mikrofon ketika berbicara. Dan yang keempat, menyampaikan pendapat, saran, atau kritik sesuai pertanyaan yang diajukan. Dan menjawab dengan senyaman mungkin. Baiklah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait aturan diskusinya? Saya rasa nggak ada ya, kita lanjut. Tidak ada. Oke. Kita lanjut. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya persilahkan untuk teman-teman memperkenalkan dirinya. Silahkan menyebutkan nama dan asal universitasnya. Ada yang berkenan untuk memulai perkenalan ini duluan? Silahkan dihidupkan aja mikrofonnya. Perkenalan bisa nyebut nama dan asal universitasnya aja. Oke, baiklah, mungkin mulai dari saya ya. Di sini mungkin saya mohon maaf ya, karena mungkin saya ada di luar haluan ya. Ini di sini semua anak gizi ya, tapi saya sendiri anak wrestling sini. Jadi, oke, perkenalkan nama saya Mutiara Syafani Zikra dari Universitas Sriwijaya, jurusan Casting Angkatan 2019. Terima kasih. Terima kasih, Mutiara. Silahkan teman-teman yang lain. Hai semuanya. Salam kenal, aku Moyananda Ezra dari Antropologi Universitas Udayana. Terima kasih. Terima kasih, Moyananda. Halo semuanya, perkenalkan, saya Anissa Fitriani dari Universitas Sumber Bangsa Kalimantan. Terima kasih, Anissa Fitriani. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lidihiana. Saya dari Fakultas Psikologi Ahmad Dahlan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Rika. Baiklah, kita mulai masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana nih kebiasaan sarapan pagi yang teman-teman lakukan selama ngekos atau selama menjadi mahasiswa?
Kalau aku sih mungkin lebih kayak ke jarang-jarang sih untuk sarapan karena waktu semester 1 kan kayak kuliah pagi jam 8 terus kayak kalau kesiangan nggak sempat. Terus kadang juga kalau misalnya sarapan suka enak gitu loh jadinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain dari teman-teman yang lain? Oke, mungkin kalau dari saya ya, kalau saya sendiri adalah tipe orang yang kalau pagi tuh harus ada kayak sedikit makanan aja, jadi tuh usahain untuk bisa sarapan walaupun sedikit. Jadi kalau misalnya lagi emang nggak mau makan yang banyak ya minimal tuh kayak 1 sampai 3 sendok nasi aja ditambah lauk. Jadi dan makan paginya tuh juga nggak terlalu terburu-buru kecuali kalau misalnya emang MK-nya itu lagi MK pagi kalau jam 8 jadi sebisa mungkin makan tuh pas di jalan kayak gitu. Terima kasih. Baik. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Kalau aku sih ya, aku kadang tuh sarapan, kadang juga nggak sarapan. Sebenarnya saya masih tergantung waktu, tapi kalau bisa tuh disediain sarapan. Kalau sarapan itu jujur pas pelajaran itu jadi fokusnya itu belajar, fokusnya nggak ke perut. Tapi kalau misalnya nggak sarapan, fokusnya itu perut karena kayak rasa lapar gitu. Iya, iya. Ada lagi dari teman-teman yang lain ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain? Kalau aku sih nggak bisa makan pagi ya, jadi jarang banget makan pagi, paling makannya siang, gitu sih. Oke. Ya, bagaimana? Tadi kayaknya ada yang mau ngomong juga. Oh iya, tadi sebelumnya maaf belum perkenalan diri. Soalnya perkenalin nama saya Andiani Mantaka dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendapat saya sih, saya tuh orangnya jarang suka makan pagi ya. Juga kalau bangun tuh mepet sama mata kuliah, jadi jarang makan pagi. Jadi kalau makan pagi tuh dibarengin sama makan siang biasanya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut teman-teman, kapan sih waktu sarapan yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa? Yang benar tuh waktu sarapannya tuh biasanya jam berapa gitu? Yang tepat yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Kalau menurut saya sih antara jam 6 sampai jam 7 ya. Kalau sebaiknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya terburu-buru ya misalnya MK jam 8 sebisa mungkin sempetin makan minimal 30 menit lah sebelum mulai MK. Tapi emang kalau paling bagusnya itu kalau sarapan itu dari jam 6 sampai jam 7 kalau menurut saya. Oke, mungkin menurut yang lain kalau gimana? Kalau menurut saya sebenarnya sama sih, nggak terlalu jauh. Tapi mungkin dari pukul 6:30 sampai jam 7 itu kan 30 menit tuh. Itu biasanya deketan sama kalau misalnya kalau paginya jam 7 atau nggak 7:30, jam 8 itu kan masih dekat. Kalau misalnya terlalu pagi, nanti takutnya malah pas lagi pelajaran lapar lagi. Iya benar. Dari teman-teman yang lain? Kalau aku itu kan biasanya kayak beli roti dulu sama susu, terus aku bawa ke kampus, terus baru mulai makannya jam 8-an gitu. Oke. Ada pendapat yang lain dari teman-teman? Sama ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman, makanan yang baik dan seharusnya dikonsumsi saat sarapan oleh mahasiswa itu yang kayak gimana sih? Yang menurut teman-teman, kayaknya nih mahasiswa nih harusnya makannya begini loh gitu. Itu menurut teman-teman tuh kayak gimana gitu? Kayaknya sih yang paling bener roti nggak sih? Kayak masih pagi, kayak udah langsung makan nasi, apalagi nasi uduk. Kayak santan, kayak gitu berat banget. Oke. Dari teman-teman yang lain, ada pendapat berbeda? Karena kalau dari saya sendiri mungkin karena sebagai kayak apa ya, nggak makan nasi ya nggak kenyang ya sebisa mungkin tuh minimal makan nasi gitu. Jadi emang biasa kalau dari pagi itu ya minimal ya makan nasi. Lauk yang ada di rumah atau di kosan ya udah, misalnya lauknya tempe ya udah makan nasi pakai tempe, tapi ya emang dikurangin porsinya gitu. Pernah sih emang kalau pernah biasanya kalau pagi-pagi tuh makan roti aja, tapi mungkin emang tipikal saya emang nggak bisa kenyang kalau nggak makan nasi ya
habis makan roti makan nasi lagi gitu. Mungkin dari saya kayak gitu. Iya, iya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Teman-teman yang lain mungkin punya kebiasaan makan yang berbeda dari Moyananda dan Mutiara. Kalau dari saya sih ya, saya kan emang nggak terlalu suka sarapan, jadinya lebih suka wafer-wafer gitu sih biasanya. Tapi kayak sih lebih baiknya ya makan nasi, kalau nggak nasi wafer, pokoknya yang ada karbohidratnya gitulah. Oke, ada lagi yang mau menambahkan pendapat lain? Mungkin pendapatnya berbeda yang dengan teman-teman, ataupun sama mungkin nggak apa-apa disampaikan ulang. Yang penting makannya karbo sih. Kalau pagi hari, soalnya kan banyak kegiatan juga kan, jadi harus banyak energi juga. Itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kebiasaan mahasiswa yang masak atau beli jadi untuk sarapan? Menurut teman-teman tuh dari segi sebagai mahasiswa gitu, kayaknya lebih efektif yang mana nih? Kita sarapan itu beli atau masak gitu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oh, kalau menurut saya ya sebenarnya itu menurut dari individunya masing-masing sih. Misalnya dia adalah orangnya tipe yang inginnya praktis, mungkin bagi dia emang lebih enak beli jadi itu. Misalnya beli sayuran-sayuran yang ada di pasar, kayak sayuran yang langsung 5.000, 7.000, dan itu pun udah banyak dan nggak perlu makan waktu lagi. Apalagi kalau dia mungkin adalah seorang mahasiswa yang sibuk dengan laporan ataupun sibuk dengan yang lainnya. Mungkin kata dia mau memasak tuh mungkin untuk akhir pekan aja, ataupun akhir pekan saat udah nggak ada jadwal kuliah lagi, dia malah gunainnya itu untuk beristirahat. Jadi tapi ada juga mungkin ya dari individu mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang menginginkan kalau misalnya tuh masak sendiri lebih enak karena apa, lebih terjaga jaminan ke higienisnya dan jaminan kesehatannya itu lebih enak. Tapi itu memang kata saya tergantung dari individunya masing-masing. Baik. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Mungkin dari pengalaman teman-teman sendiri atau melihat teman-teman sekitarnya juga, kira-kira mana sih yang lebih efektif gitu dilakukan oleh mahasiswa? Sarapan pagi itu Kalau masak atau menurut aku ya, kalau yang ngekos itu sih rata-rata biasanya beli. Karena kalau untuk masak pagi-pagi itu tahu sendiri anak kos gimana sih, kayak belum tentu ada yang kosannya ada dapur kan. Kalaupun ada dapur itu juga pasti harus nyiapin dulu bahan-bahannya. Kalau misalnya dia ada kelas pagi pasti bakalan susah buat masak. Jadi kalau setahu saya ya, lihat dari teman-teman kampus juga rata-rata tuh pada beli. Nggak mungkin masak pagi. Kalaupun masak pagi dia pasti tinggal di rumahnya tuh dekat kampus. Jadi dimasakin sama orang tuanya, bukan masak sendiri. baik. Terima kasih. Ada lagi pendapat dari teman-teman? Pendapat berbeda ataupun sama juga nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang ingin memberikan pendapat yang berbeda dari teman-teman yang lain juga? Silahkan. Kalau aku sama sih seperti Anissa bilang tadi, kalau misalkan yang mahasiswa emang lebih agak males gitu kan buat bangun aja kadang masih siang gitu kan, jadi kayak mustahil banget buat masak, nyiapin gitu dulu. Baik. Yang lain? Sama apa ada mau tambahan lagi? Sama sih, lebih efektif aja kalau beli langsung daripada harus masak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman, perilaku apa saja yang biasanya dilakukan mahasiswa ketika sarapan pagi?
biasanya kebiasaan mahasiswa yang teman-teman tahu tuh gimana sih seorang mahasiswa itu melakukan sarapan paginya tuh seperti apa gitu? Kalau aku kayak kebanyakan yang aku lihat di kelas, itu rata-rata teman aku tuh kayak bawa makanan ke kelas. Dan itu juga paling makan makanan ringan kayak roti, susu gitu-gitu aja sih. Jarang banget ada yang, oh biasanya pop mie juga. Emang itu berat juga sih, tapi intinya nggak nasi gitu. Oke, ada lagi? Kalau misalnya saya, boleh siapa duluan tadi? Anissa, silakan Anissa. Oke. Oke, saya ya kalau dari saya sendiri kalau melihat teman-teman saya dan saya sendiri mungkin pas lagi kayak nulis-nulis tugas ataupun lagi ngetik tugas tuh sambil makan, tapi makannya Kayaknya jaringan Mutiara agak terganggu ya. Boleh dilanjut dulu ke Anissa Fitriani. Kalau aku sih yang ngeliat dari semua teman-teman sama ngalamin sendiri juga, yang namanya mahasiswa tuh sarapan pasti sesempetnya. Kayak ada waktu sedikit pun itu pasti dimanfaatin. Kalau nggak sempet di kosan, biasanya itu sama pasti di kelas pada bawa makanan. Atau enggak, misalnya dosen suka telat nih, pasti mahasiswa itu keluar dulu jajan, terus habis itu makan di kelas. Kayak gitu sih, ngegunain waktu yang ada, walaupun sempit waktunya. Oke. Tadi dari Mutiara mau mengulang pendapatnya nggak? Soalnya tadi kayaknya jaringannya agak terganggu, jadi terpotong. Oke ya, kalau dari saya sendiri ya, misalnya kalau ngelihat teman-teman yang lain ataupun dari saya sendiri, kebiasaan mahasiswa tuh pas lagi sarapan tuh misalnya kalau ada tugas yang udah deadline, apa tuh tugasnya belum selesai tuh pasti ngerjain tugasnya tuh sambil makan. Misalnya tuh kayak teman saya yang makan roti sambil ngetik lah, sambil buat laporan lah. Terus kalau saya tuh tipe yang suka makan berapa pagi-pagi ya makan nasi uduk sambil ngetik laporan ataupun sambil ngelihat jadwal ataupun beresin tas kayak gitu sih. Biasa mahasiswa sebenarnya tuh itu nggak terlalu bagus, tapi ya gimana ya, mahasiswa tuh pasti yang namanya deadline, yang namanya tugas tuh pasti kayak bejibun banyaknya dan itu emang disempet-sempetin untuk sarapan kayak gitu. Oke, makasih. Ada lagi pendapat dari teman-teman yang lain? Kalau saya sih mungkin sama kayak Moyananda ya, tapi kalau Moyananda kan paling kayak makanan ringan kan. Kalau teman-teman saya biasanya tuh nasi goreng, biasa kan ada yang jualan di depan kampus sama bubur. Kalau saya sendiri, saya emang jarang makan, jadinya saya nggak makan. Oke. Ada lagi pendapat yang lain dari teman-teman? Pendapat berbeda mungkin melihat teman-teman di sekelilingnya atau mengalami sendiri ternyata mengalami sarapan pagi yang berbeda gitu dari pendapat teman-teman yang lain. Ada? Oke, cukup. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja sih hambatan teman-teman dalam melakukan sarapan pagi sebagai mahasiswa? Kalau dari aku ya, yang pertama tuh waktu. Kalau kalau jamnya pagi tuh pasti takutnya telat gimana gitu kan dan malas. Terus yang kedua itu kayak kondisi kosannya juga sih. Kita ada dapurnya apa enggak, terus ada bahan makanannya apa enggak. Udah sih itu aja. Oke. Ada lagi? Hambatan yang biasanya teman-teman alami ketika melakukan sarapan pagi? Setuju sama Anissa, tapi kan itu umumnya gitu kan. Kalau misalkan yang pribadi itu tuh lebih kayak emang enak aja gitu buat sarapan. Gitu sih. Oke. Ada lagi? Kalau dari saya pribadi ya, dari pengalaman,
saya kan emang orangnya tuh kalau pagi atau siang buat kuliah itu selalu bangunnya mepet. Jadi nggak sempat buat makan. Jadi itu balik lagi kayak masalah waktu sih, itu doang. Baik. Ada lagi pendapat dari teman-teman yang lain? Mungkin hambatannya berbeda, bukan soal waktu. Kalau dari aku sih, sama sih yang pertama waktu, yang kedua tuh kayak mood gitu loh, kayak udah telat, jadi mood makannya tuh kayak hilang gitu aja gitu loh. Kayak gitu sih. Oke. Ada yang ditambahkan lagi? Udah ya? Tidak ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan penutup. Yang terakhir, menurut teman-teman, bagaimana agar mahasiswa itu menerapkan kebiasaan sarapan pagi secara teratur? Menurut teman-teman aja gitu, gimana? Kalau menurut saya sendiri ya mungkin itu emang dari individunya harus memperbaiki jam tidurnya ataupun memperbaikin waktu produktivitas pas pagi hari, kata saya sendiri. Jadi misalnya dia bangun jam 5 tuh ya sholat subuh misalnya. Terus tuh usahain kalau misalnya mau masak ya masak segitu, kayak masak yang apa ya ringan-ringan aja gitu, kayak nasi goreng ataupun telur dadar gitu tuh. Terus nasinya pas tuh udah dimasak pas malam. Jadi tuh kata saya tuh kalau misalnya kita bisa multitasking, apalagi mahasiswa tuh emang butuh banget yang namanya multitasking. Jadi misalnya tuh ngerjain laporan sambil rapiin itu sambil masak nasi, ataupun ngerapiin ini atau enggak ini apa ya kayak motong-motong bahan atau kayak gitu. Jadi pas pagi-paginya kalau misalnya mau masak ya udah selesai dan udah kayak 15 menit 20 menit jreng udah selesai. Terus tuh makan pas mau misalnya makan jam setengah 7 ya udah tinggal makan aja gitu, atau mau habis masak langsung makan terus itu langsung beres-beres ya udah makan. Tapi kalau misalnya dia emang tipe yang nggak mau masak ya sebisa mungkin tuh kayak sempetin aja untuk sarapan walaupun sedikit gitu aja sih. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Bagaimana agar mahasiswa itu menerapkan sarapan pagi secara teratur? Kalau dari aku ya sama sih, itu sebenarnya dari niat untuk pola hidup sehat. Kalau misalnya emang gak ada niat nggak bakal jalan kan, dan kalau misalnya emang nggak bisa berubah juga gitu, dia harus ngerasain akibat negatif dari nggak sarapan itu sendiri atau makan nggak teratur itu sendiri. Misalnya kayak semua orang kan punya mah, tapi ada yang bisa jadi sakit atau enggak kan. Dia harus ngerasain gimana dulu menderitanya sakit mah itu, baru dia bisa ngubah pola hidupnya dan dia bisa sarapan yang teratur. Oke. Ada lagi pendapat dari teman-teman yang lain? Aku juga setuju sih. Pokoknya segala sesuatunya berawal dari niat. Terus perbaiki jam tidur, terus bangunnya juga jangan terlalu mepet. Sebisa mungkin makan dulu biar ada energi juga kan. Gitu sih. Karena tuh kadang ada dosen yang kayak kelasnya suka lama gitu kan. Jadi kayak udah lapar duluan gitu. Jadinya mikirin makanan, gak fokus kan. Iya. Oke. Ada lagi? Mau nambahin mungkin selain dari apa namanya niat, ini juga sih bisa ngatur waktu, terus sama tahu prioritas kayak apa namanya pokoknya pagi ini harus makan gitu. Jadi prioritasnya itu diawali makan dulu baru gitu sih mungkin. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditambahkan? Ada?
Apa mungkin sama dengan teman-teman yang lain? Nggak apa-apa, disampaikan aja lagi. Udah? Saya rasa cukup ya dari teman-teman, pendapat teman-teman. Baiklah, terima kasih atas pendapat-pendapat yang luar biasa ya teman-teman sekalian. Semoga pendapat yang tadi telah disampaikan bisa diterapkan juga pada diri kita masing-masing. Terima kasih juga atas kehadirannya dalam FGD pada sore hari ini. Sebelum saya akhiri, ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh note-taker. Kepada Hilmi, dipersilahkan. Ya, bentar. Yang pakai laptop boleh di SS nggak? Pakai HP. Ya udah, oke. Kalau nggak, aku aja yang SS ya. Oke. Oke. Hidupin mulai on cam semua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Makasih semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, berakhir diskusi kita pada sore hari ini. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dan mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Makasih juga Sherin. Iya. Boleh izin live ya? Iya, boleh silahkan. Sama-sama Sherin, jangan lupa dikirim OVO-nya. Oke. Dia rekodnya matiin dulu. Iya, recordnya matiin dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat kesehatannya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam Zoom meeting. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan mengikuti FGD atau Fokus Group Discussion pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Diah Karimatul Arifah sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi ini, dan juga bersama rekan saya, saudari Yenti Susilawati sebagai note-taker. Dalam diskusi ini kita berbicara dengan santai, terbuka, dan tetap dalam tema diskusi kita mengenai kebiasaan sarapan pagi mahasiswa. Tujuannya di sini saya sebagai moderator yaitu memimpin jalannya diskusi, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan teman-teman memberi pendapat masing-masing. Tidak perlu takut untuk memberikan pendapat yang berbeda, karena pada hakikatnya setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda, maka dari itu ada baiknya kita saling menghargai pendapat satu sama lain. Adapun aturan dalam diskusi ini yaitu setiap peserta diharapkan menggunakan nama asli, menghidupkan kamera atau on cam selama diskusi, dan menghidupkan mikrofon ketika berbicara, serta menyampaikan pendapat, saran, atau kritik sesuai pertanyaan yang diajukan dan menjawab senyaman mungkin. Baiklah, dari teman-teman
apakah ada yang ingin ditanyakan terkait aturan diskusi tadi? Tidak ada yang ingin ditanyakan terkait diskusi tadi ya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, dan sekarang giliran teman-teman nih yang memperkenalkan diri. Untuk teman-teman yang berkenan mengawali perkenalan, dipersilakan untuk menyebutkan nama dan asal universitas. Bagi teman-teman yang berkenan mengawali perkenalan, dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum. Oh, ada. Izin memperkenalkan diri ya, Teteh semuanya. Nama saya Siti Nur Aini, biasa dipanggil Aini, dari kampus Selatan Samosir, Rangkas Bitung, Banten. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, boleh dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia, saya dari STIMIK Multidata Palembang. Terima kasih. Saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, bisa dipanggil Narti. Saya dari Makassar, asal kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan akuntansi. Terima kasih. Ya, teman-teman yang lain dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Rizky Aulia, biasa dipanggil Dita, asal kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairunisa Nurul Aziza dari Universitas Juanda Bogor. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang belum memperkenalkan diri, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nikita Dewi, biasa dipanggil Niki. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Anin Dwi Astri dari UIN Jakarta. Halo Aini. Hai. Sudah semua untuk memperkenalkan diri? Kayaknya mudah sih. Terima kasih untuk waktunya untuk memperkenalkan diri.
Di sini kita langsung mulai saja diskusinya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana nih kebiasaan sarapan pagi yang teman-teman lakukan selama kuliah? Kebiasaan sarapan pagi yang teman-teman lakukan selama kuliah sebelum berangkat ke kampus kayak gitu. Kalau saya tergantung, Mbak. Kalau misalkan di kampusnya pagi-pagi nih, aku ini sarapannya di rumah. Tapi salah, kebalik. Kalau aku pagi-pagi ke kampusnya, berarti itu aku sarapannya di sono di kampus. Kalau jamnya mata kuliah lagi siang, di rumah. Seperti itu. Untuk teman-teman yang lain, untuk memberikan pendapatnya sendiri atau pengalaman sendiri gitu, dipersilahkan. Izin menjawab. Kalau saya sebelum ke kampus, kalau misalkan ada mata kuliah pagi, saya sarapan pagi jam 5 pagi dengan roti. Tetapi kalau mata kuliah saya adanya siang, saya sarapan di rumah dengan nasi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang memiliki pengalaman sendiri mengenai sarapan pagi, boleh berpendapat. Kita tidak perlu takut untuk beda pendapat karena di sini kita tidak ada yang pendapatnya yang salah ataupun yang benar. Baik, kalau untuk saya pribadi, sarapan paginya itu tergantung. Misalnya kalau misalnya lagi halangan, terus agak telat bangun pagi, terus dan kuliahnya itu pagi, itu kan kayak buru-buru sekali, jadi tidak sempat begitu untuk sarapan pagi. Tetapi misalnya kalau masuknya agak tidak terlalu pagi, misalnya sekitar jam 8, itu kayak disempatkan untuk sarapan pagi dulu gitu. Terima kasih. Sama. Ada yang berpendapat lain enggak? Mengenai aku sarapan sebenarnya jarang sih, soalnya kan ngajar waktu juga dari rumah ke kampus lumayan ngindarin macet gitu, jadi keseringan lebih milih makan di kampus sih, agak siangan gitu, jadi nggak pagi banget. Izin kasih pendapat. Kalau saya biasanya sih selalu sedia susu kotak aja gitu. Mau itu terlambat atau apa, yang penting di pagi hari udah minum susu. Itu sih udah cukup sih menurut saya. Saya juga tergantung kalau misalnya ada jam pagi itu, misalnya nggak sempat makan di rumah itu saya bontot. Tapi kalau misalnya ada MK-nya jam siang gitu, saya makannya di rumah. Atau kalau nggak, kalau kedua-duanya itu nggak sempat, saya milih makan di kampus. Gitu. Jadi agak siangan.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menurut teman-teman kapan sih waktu sarapan yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa? Izin menjawab ya. Kalau menurut saya itu makan pagi mungkin kemungkinan jam 6. Kalau itu kita berangkat kuliah jam 7 atau jam 8, lebih baik kita sarapan jam 6. Dan untuk berangkatnya juga diusahakan sarapan dulu supaya tenaga kita ada. Terima kasih. Sama. Izin menjawab, saya juga pendapatnya juga sama dengan kakak yang tadi, bahwa kalau jam idealnya untuk sarapan pagi itu sekitar jam 6 sebelum kita melakukan aktivitas, baik itu kayak kuliah, misalnya orang bekerja atau sebagainya. Izin berpendapat. Saya juga sependapat dengan kakak-kakak yang sebelumnya, karena apabila kita misalnya nggak sempat sarapan, terus sarapannya tuh di kampus selesai MK pertama gitu kan. Nah, itu bisa mengganggu konsentrasi kita saat belajar. Makasih. Izin menyangkal ya, Teteh. Iya. Kalau menurut saya, bagi saya nih, saya biasanya sarapan pagi itu kalau habis MK pertama. Nah, kenapa habis MK pertama? Karena di sini tuh nanti kan bakal ada rasa lapar nih. Justru rasa lapar ini yang membuat kita fokus terhadap pembelajaran mata kuliah tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman yang lain yang ingin berpendapat lain? Mungkin karena memiliki pengalaman sendiri dan ingin memberi pendapat pada diskusi kali ini, dipersilahkan. Izin berpendapat, Kak. Kalau dari saya pribadi, biasanya itu tergantung dengan kegiatan apa yang ingin saya lakukan gitu. Misalkan kuliah, ya disesuaikan supaya kuliah itu tidak terlambat seperti apa. Yang penting sebelum kita berkegiatan. Tapi kalau misalkan lagi libur atau lagi di rumah, biasanya sih setengah jam atau 1 jam setelah kita bangun tidur gitu. Menurut saya kayak gitu biasanya. Teman-teman yang lain untuk memberikan pendapatnya mungkin yang sesuai dengan pengalaman pribadi. Sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut teman-teman, makanan yang baik dan seharusnya dikonsumsi saat sarapan oleh mahasiswa itu yang kayak gimana sih? Saya ulangi lagi, menurut teman-teman, makanan yang baik dan seharusnya dikonsumsi saat sarapan pagi oleh mahasiswa itu yang kayak gimana sih? Saya izin berpendapat terkait makanannya. Kita kan kayak orang Indonesia ya, mungkin yang baik itu makan nasi dengan lauknya. Karena kalau kalau nggak makan nasi itu kayak ada yang kurang. Tetapi
perlu diketahui juga, terkadang orang kan berbeda-beda dia cara makanannya. Misalnya ada yang mengkonsumsi roti itu yang paling efektif menurut dia sebagai asupan gizinya di pagi hari. Tapi kalau bagi saya pribadi, makanan yang apa tadi Kak? Bisa diulang? Makanan yang baik yang dikonsumsi oleh mahasiswa untuk sarapan pagi. Ya, untuk makanan yang baiknya itu kalau dari saya pribadi makan nasi Kak. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya, Teteh. Kalau menurut saya makanan yang baik dikonsumsi pas lagi sarapan itu makanan yang tentunya mengandung karbohidrat yang cukup untuk kita. Seperti nasi, ataupun roti, ataupun apa aja yang mengandung karbohidrat. Sekian, terima kasih. Izin berpendapat, Kak. Kalau menurut saya, kalau saya sih, maksudnya kalau saya biasanya tuh, kalau untuk sarapan itu tergantung dengan kegiatan kita setelah ini. Apalagi kalau kita mau menghadapi mata kuliah yang berat, misalkan berhitung atau apa, itu udah pasti kita otak jalan tapi perut juga lapar gitu. Jadi menyesuaikan misalkan nggak terlalu berat ya mungkin susu aja itu udah cukup. Tapi kalau misalkan berat mungkin bisa ditambah dengan karbohidrat dan lain-lain gitu. Terima kasih. Teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Izin berpendapat, Kak. Kalau menurut saya, sarapan yang baik mahasiswa itu sarapan yang dari makanannya itu gizinya secara keseluruhan cukup, Kak. Misalnya dari protein, karbohidrat, dan lainnya, itu tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang kekurangan, Kak. Terima kasih. Sama. Teman-teman yang ada yang ingin ditambahkan atau pendapat sendiri, pengalaman pribadi, atau pengalaman karena melihat orang-orang di sekitar atau teman-teman, dipersilakan untuk berpendapat di diskusi kita. Izin menjawab ya, kalau menurut aku, kan apalagi ini kan tentang sarapan ya, apalagi mahasiswa itu kan jam paginya beda-beda. Kalau aku sih lebih ke lihat waktunya, maksudnya kalau jam paginya itu yang terlalu pagi banget, biasanya makan yang simpel-simpel aja sih, kayak roti, susu gitu. Kalau misalkan jamnya agak siang, baru mungkin makanan yang lebih berat bisa dimakan. Yang penting pas jam pertama tuh perut nggak kosong banget gitu, jadi bisa fokus. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kebiasaan mahasiswa yang masak dan beli jadi untuk sarapan? Saya ulangi, bagaimana pendapat teman-teman tentang kebiasaan mahasiswa yang masak sendiri atau dimasakkan oleh orang tua atau dan beli jadi untuk sarapan? Izin berpendapat ya, Teteh. Kalau menurut saya, kalau kita bawa bekal nih dari rumah buat sarapan di kampus, nah itu lebih baik lagi karena
kita kan kalau masak di rumah tahu nih bumbu-bumbu apa aja yang udah dimasukin ke dalam masakan tersebut. Nah, jadi lebih sehat kalau menurut saya. Tapi kalau misal kita beli di kampus, kita kan nggak tahu apa aja yang udah dimasukin ke situ, bumbu-bumbunya apa aja. Jadi kurang sehat gitu bagi saya untuk dikonsumsi. Terima kasih. Sama-sama. Yang memiliki pendapat sendiri atau karena kebiasaan boleh diungkapkan di sini. Izin berpendapat, Kak. Kalau menurut saya, mahasiswa yang masak sendiri atau disiapin dari orang tuanya itu memiliki, dan yang membeli makanan sudah jadi atau sarapan yang sudah jadi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Kak. Kalau misalnya yang masak sendiri itu mungkin kelebihannya dari segi kandungan-kandungan makanannya yang dia ketahui, dan juga apa yang mau dia makan gitu, Kak. Kekurangannya mungkin dari segi waktu ya, kalau misalnya dia lagi keburu-buru, waktu dia harus masak dulu, waktunya jadi kepotong. Dan kalau misalnya yang makanan saran yang dibeli itu, kekurangannya mungkin kita nggak tahu gizi yang terkandung dalam makanan tersebut apa, dan kelebihannya mungkin dari waktu. Jadi kalau misalnya lebih efektif, Kak, seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, kayaknya moderatornya tadi ada kesalahan jaringan. Saya ambil alih dulu untuk teman-teman yang ingin berpendapat lagi tentang pertanyaannya. Saya ulang. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kebiasaan mahasiswa yang masak atau misalkan beli jadi atau misalkan dibuatin orang tuanya, itu gimana? Boleh dari kebiasaan sendiri, atau misalkan biasanya ngeliat orang lain gimana gitu, atau mungkin pendapatnya sama teman-teman yang lain, nggak apa-apa diulang lagi, pendapatnya bisa diutarakan di diskusi ini. Izin menambahkan aja mungkin dari kakak-kakak yang sebelumnya. Kalau menurut saya sih ya lebih baik udah pasti bawa sendiri gitu, yang dibikin sendiri, karena sepengalaman kalau misalkan udah disuruh beli di luar gitu, pasti belinya tuh yang enggak gitu, maksudnya ya entah yang bukan porsi untuk sarapan, mungkin sih kayak gitu. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Pendapat teman-teman tentang kebiasaan ini tuh gimana sih gitu? Kira-kira bagus apa enggak, atau misalkan kalian pakainya tuh biasanya yang mana gitu, yang biasa kalian lakukan tuh beli jadikah, atau dimasakin, atau masak sendiri gitu? Izin menambahkan ya, Teteh, dari apa yang tadi saya paparkan. Kalau saya melihat teman-teman saya sih, kalau di kampus tuh lebih seringnya mereka itu beli di kantin, karena kenapa? Pertama mudah, terus kedua
enak gitu rasanya. Kan kalau di kantin mah udah idealnya seperti itu, misalkan siomay ya rasa siomay gitu kan. Kan kalau di rumah mah ya agak-agak beda gitu teh. Iya. Takutnya nggak sesuai dengan bumbu gitu kan. Hmm. Terus ya emang kalau emang sebenarnya yang lebih sehat itu makanan yang dibekali oleh orang tua dari rumah ataupun kita membuat sendiri makanan itu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pendapat lain atau pendapatnya sama? Nggak apa-apa diutarakan aja. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman, perilaku apa saja yang biasanya dilakukan mahasiswa ketika sarapan pagi? Kayak misalkan, apa sih yang kalian lakukan atau misalkan mahasiswa lakukan biasanya ketika melakukan sarapan tuh ngapain gitu, selain makan atau misalnya makan aja gitu? Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Kalau dari pengalaman pribadi, yang biasa saya lakukan ketika sarapan pagi itu makan sambil lihat gadget. Oh. Kalau dari saya pribadi. Oke, ada lagi? Yang pendapatnya berbeda mungkin? Kalau saya sarapan pagi, kalau misalnya MK-nya pagi, itu sarapan tuh nggak sambil ngapa-ngapain karena biar apa lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya MK-nya siang, biasanya sambil nonton TV. Oke, ada lagi? Pendapat berbeda dari pengalaman, dari kebiasaan sehari-hari, pas sarapan ngapain, biasanya apa, sarapannya gimana? Izin jawab. Kalau dari saya sih biasanya benar sambil nonton TV. Tapi kalau main HP sih kayaknya nggak deh, soalnya emang nggak boleh gitu. Terus juga kalau sebelum sarapan biasanya minum dulu. Kayak gitu sih. Oke, ada lagi? Izin menjawab, Teteh. Iya. Kalau saya pribadi nih sama teman-teman ya, kadang saya sarapan di kampus, itu paling sambil ngobrol-ngobrol, terus nyeritain tentang hal pelajaran, mata kuliah kan di ini susah apa enggak. Nah terus kadang juga suka sambil ngegibah gitu. Iya kan, bener teman-teman semua. Nah, terus juga ya kadang sambil main HP, tapi kadang di sisi lain kita kalau lagi makan sama teman-teman nih, terus main HP. Jadi gimana ya? Kayak kita lagi bikin satu kesalahan dengan mereka gitu, karena kita ini kalau menurut saya nggak sopan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kebiasaan yang berbeda atau sama? Izin berpendapat. Iya. Kalau sepengalaman saya kalau sarapan itu fokus ke makan aja, Kak. Karena saya itu orangnya yang terburu-buru itu, Kak. Jadi saya ketika sarapan saya fokus makan aja untuk mempersingkat waktunya, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Boleh diceritain kebiasaan makan teman-teman tuh kayak gimana sih sarapan paginya gitu? Yang biasa teman-teman lakukan aja gitu, nggak apa-apa ceritakan di diskusi ini. Ayo, ada lagi pendapat lain?
aku izin menjawab menurut aku aja ya yang biasanya aku lakuin. Itu kalau misalkan makan di rumah, ya sama kayak kakak yang tadi lebih fokus ke makan aja sih, nggak sambil nonton TV, nggak sambil main HP gitu. Tapi kalau misalkan sarapan yang nggak sempat di rumah kan mau nggak mau harus dibawa ke kampus gitu. Jadi makannya kadang sama teman tuh sambil ngobrolin mata kuliah yang berikutnya gitu. Apalagi kalau misalkan dosennya sama kelas lain kan pasti dapat bocoran tuh mata kuliahnya bakal ngapain aja, jadi sambil diomongin sambil makan gitu. Apa sih? Iya. Ada lagi? Kebiasaan sarapan paginya biasanya gimana? Mungkin dari teman-teman yang lain yang belum berpendapat, punya pendapat yang sama, atau misalkan pendapatnya mungkin berbeda, silakan disampaikan di sini. Jangan malu-malu, santai aja, sesuai pengalaman aja, kita nggak ada nentuin ini salah apa benar gitu. Ada lagi? Cukup? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa aja sih hambatan yang biasanya dialami oleh mahasiswa atau teman-teman di sini ketika sarapan pagi? Oke. Hal-hal apa aja kira-kira yang kayaknya nih terhambat deh gara-gara ini gitu, sarapan kita jadi terhambat gara-gara kegiatan itu, ini, apa gitu? Izin menjawab. Iya. Kalau terhambat sih udah pasti kalau bangun kesiangan terhambat. Terus juga males. Kan kadang kalau udah kesiangan bawaannya males, ya udah pergi aja gitu. Terus ya mungkin itu aja sih. Terus juga saya sendiri orangnya kan males masak gitu, maksudnya males buat-buat gitu. Jadi ya udah susu aja udah cukup kayak gitu sih. Males dan kesiangan. Oke. Ada lagi? Izin menjawab ya Mbak. Kalau sepengalaman saya nih, kan nggak setiap dosen mengajar pada waktunya. Ada yang lebih pagi, ada yang lebih siang. Nah, ini yang lebih pagi yang merugikan mahasiswa sebenarnya. Karena ya itu menjadi hambatan. Kita tidak bisa leluasa untuk menentukan waktu untuk sarapan pagi. Gitu aja sih, Mbak. Oke, ada lagi? Yang memiliki hambatan berbeda mungkin boleh diceritakan. Izin menjawab ya. Iya. Kalau aku itu biasanya hambatannya di waktu sama di perjalanan sih, karena emang ke kampus itu jalannya ngelewatin yang tiap hari tuh macet. Belum lagi kalau misalkan berangkatnya pagi itu bareng orang kerja, aduh makin macet lagi, jadi nggak sempet sarapan gitu. Harus dikejar waktunya. Oke. Kalau pendapat teman-teman yang lain gimana? Sama atau misalkan berbeda?
izin hambatan berpendapat ya. ya. Mungkin hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh teman-teman tadi. Mungkin hambatannya juga jauh karena jarak antara rumah ke kampus dan macet segala macam. Terus kadang kesiangan. Mungkin juga hambatan yang lain kadang orang tua atau ibu kita tuh masak belum jadi kita terhambat dengan waktu juga, seperti itu sih menurut saya. Oke. Ada lagi? Boleh diceritakan kebiasaannya teman-teman, kalau kira-kira kalau misalkan sarapan nih hambatannya apa gitu? Aku boleh izin menanggapi nggak yang tadi dari Tenisa dari Bogor? Boleh. Nah, kan tadi kata Tenisa katanya kurangnya waktu nih untuk nungguin mama masak. Itu Tenisa nungguin apa emang ditinggalin itu masakan mamanya? Mau nanya itu aja sih. Oke, baik, untuk menanggapi dari Teh Aini ini ya. Mungkin bukan nungguin sih, kan kadang kalau saya sendiri lagi haid kan otomatis males banget tuh kan bangun buat subuh. Terus kadang ada buat jam pagi kuliah, kadang kan telat gitu karena bangun kesiangan. Dan sebenarnya si mama belum beres masak, jadi untuk menunggu aja tuh males karena mikir jarak dari antara rumah ke kampus itu lumayan jauh. Terus macetnya nggak tahu kayak gimana karena daerah Jabodetabek juga. Jadi seperti itu sih, tinggalin aja kalau menurut saya. Boleh izin menanggapi nih ya. Kalau menurut saya perbuatan Tenisa ini perbuatan tidak menghargai terhadap orang tua. Jadi kalau menurut saya nih, kita menuntut ilmu ya dari ridho orang tua juga. Gimana kalau misalkannya nggak ridho orang tua kalau ditinggalin masakannya? Seperti itu. Baik. Makasih atas pendapatnya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau menanggapi dari pendapat teman-teman lain juga boleh, tapi kita usahakan tetap dalam topik diskusi kita. Mungkin ada yang ingin menanggapi tanggapan dari teman-teman lain juga gitu, yang misalnya berbeda tentang pertanyaan tadi. Mungkin lupa saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya tadi tentang kebiasaan hambatan yang biasanya teman-teman atau mahasiswa alami ketika melakukan sarapan pagi itu kayak gimana gitu. Saya Kak izin berpendapat. Ya, silahkan. Terkait hambatannya mungkin hampir sama dengan teman-teman pendapatnya teman-teman sebelumnya. Tetapi di sini saya kayak ada tambahannya terkait hambatannya itu sendiri. Yang pertama itu dari mager sih, dari kita sendiri kayak mager malas gerak untuk sarapan. Terus ada juga kayak kita menunda untuk sarapan, kayak kita mikirnya nanti aja deh kita sarapan, tapi tahu-taunya kayak kita dikejar waktu, akhirnya kita tidak sempat untuk sarapan pagi. Kalau dari saya Kak. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Atau mau ditanggapi pendapat dari teman kita, boleh tentang pendapatnya ya. Ada lagi yang ingin berpendapat?
Izin berpendapat, Kak. Mm-mm. Kalau hambatan yang saya alami, sepengalaman saya selama sarapan itu mungkin kurangnya saya dalam manajemen waktu di pagi hari. Misalkan yang tadi kakak-kakak sudah sebutin, kayak nunda pekerjaan gitu, Kak. Atau sepengalaman saya yang saya alami itu waktu mandi saya, Kak, yang terlalu lama sehingga membuat ya menghambat proses sarapan saya, Kak. Kayak saya tuh mandinya terlalu lama, Kak. Jadi nggak sarapannya suka diburu-buruin gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Baik. Kayak rata-rata masalahnya itu masih tentang waktu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini ternyata pertanyaan penutup. Menurut teman-teman, bagaimana agar mahasiswa ini menerapkan kebiasaan sarapan pagi secara teratur gitu? Pendapatnya gimana gitu? Apa advice atau saran dari teman-teman gimana sih nih biar kita nih bisa sarapan pagi teratur setiap hari gitu? Kalau menurut saya sih, supaya kita bisa sarapan teratur itu harus bisa memanajemen waktu dengan baik gitu. Yang pertama dari bangun ya, dari bangun kan emang biasanya kita suka main gadget tuh sampai malam. Jadi bangunnya siang gitu. Terus saya kalau di rumah tuh memang nggak ngekos, itu tinggal di tempat keluarga. Jadi harus ada apa ya? Gimana ya, misalnya harus beres-beres dulu gitu kan, nggak enak kalau misalnya kita kuliah langsung pergi aja pagi-pagi gitu nggak ngapa-ngapain. Jadi kan ya memang harus bisa memanage waktu dengan baik gitu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pendapat yang lain? Bagaimana biar mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa nih bisa menerapkan sarapan pagi itu setiap hari? Gitu. Ingin menambahkan. Kalau dari saya sendiri sih, cari menu yang betul-betul kalian tuh bisa dapatkan setiap hari, terus juga mudah gitu. Maksudnya cari menu yang buat kalian tuh nyaman gitu. Kalau saya sih udah pilih susu, udah pasti itu susu gitu. Maksudnya setiap pagi gitu. Misalkan teman-teman ada roti ya nggak apa-apa. Yang penting kalian nyaman di pagi hari itu selalu mengkonsumsi itu, nggak terpaksa dan nggak ada banyak waktu juga yang membuat kalian jadi terhambat buat nggak sarapan gitu. Oke. Ada lagi? Pendapat dari teman-teman nih masing-masing kan pasti beda-beda ya. Gimana caranya versi teman-teman masing-masing gitu. Gimana cara biar bisa menerapkan sarapan pagi itu secara teratur. Izin menjawab ya, Teh. Iya. Kalau menurut saya harus ada kesadaran dulu dari diri kitanya bahwa sarapan ini merupakan pola hidup untuk kita hidup sehat gini. Karena kalau kita udah sehat kan enak, mau ngapa-ngapain juga leluasa gitu. Kalau masalah manajemen waktu, tadi yang sudah seperti teteh yang lain bilang, itu merupakan turunan dari kesadaran itu sendiri. Kalau kita udah sadar bahwa pola makan kita udah kejaga nih dari sarapan, nah baru kita bisa memilih juga tadi pola makan yang kita yang kita pengenin kalau pagi. Seperti itu aja sih. Oke, makasih. Ada lagi? Mungkin ada saran lain biar kita nih sarapan paginya teratur versi teman-teman? Saya Kak izin berpendapat. Mungkin jawabannya hampir sama dengan kakak-kakak sebelumnya. Kayak harus memang ada kesadaran dari diri kita. Kita harus tahu betapa pentingnya sarapan pagi untuk kesehatan baik fisik maupun mental kita. Jadi misalnya kalau kita tidak sarapan pagi kan pasti akan
berpengaruh juga terhadap kita. Misalnya kita akan kekurangan konsentrasi dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing. Begitu, Kak. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Cara menerapkan kebiasaan sarapan pagi secara teratur itu gimana? Tapi pasti tiap orang beda-beda dong punya caranya masing-masing buat menerapkan sarapan yang versi diri kitanya tuh gimana sih gitu. Bagaimana sih sarapan yang kayaknya nyaman, enak untuk kita jalani itu seperti apa gitu. Boleh diberikan pendapatnya di diskusi ini. Ada lagi? Mungkin kalau misalkan emang sama caranya, nggak apa-apa diutarakan ulang aja lagi sebagai pengingat kita juga. Izin berpendapat, Kak. Iya. Pendapat saya mungkin agak mirip dengan kakak yang lain, yaitu dengan kesadaran diri sendiri. Dan kalau misalnya untuk teratur, mungkin kita bisa membuat agenda, Kak, untuk sarapan. Misalnya di hari ini kita harus sarapan jam segini, terus agar kita nyaman juga, Kak, mungkin kita bisa tambahkan lauk-lauk atau makanan minuman yang kita inginkan untuk sarapan tersebut, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Ada lagi? Mau menanggapi saran atau pendapat teman-teman yang lain mungkin pendapat teman-teman berbeda. Kebiasaan yang baik itu sebenarnya nggak gitu menurut saya gitu. Atau mungkin saya setuju dengan pendapat teman yang ini gitu, nggak apa-apa. Aku izin ngasih saran ya, bukan ngasih saran sih, sebenarnya sarannya sama aja kayak teman-teman yang lain. Yang pasti itu manajemen waktu, terus sama kesadaran diri. Cuma kalau untuk tingkat kenyamanan sarapan, aku sih lebih milih yang yang praktis sesuai sama waktunya ya, karena kan nggak mungkin juga kalau misalkan kuliahnya pagi banget, terus harus makannya yang terlalu berat dengan lauk macam-macam gitu. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya bagaimana agar mahasiswa menerapkan kebiasaan sarapan pagi secara teratur? Atau mungkin sarapan versi teman-teman di sini udah bagus menurut teman-teman, bisa di-sharing ke diskusi ini. Ada lagi? Cukup ya? Kayaknya udah hampir sama semua jawabannya. Oke, baiklah. Terima kasih atas pendapat luar biasa yang diberikan oleh teman-teman. Terima kasih juga atas kehadirannya dalam FGD pada siang hari ini. Semoga apa yang tadi teman-teman sarankan tentang bagaimana cara sarapan pagi yang teratur, semoga bisa kita terapkan ke depannya. Sebelum saya akhiri, ada sesi dokumentasi.
Diharapkan semua teman-teman menghidupkan kameranya. Oke. 1, 2, 3. Oke, dah. Saya akhiri. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada perbedaan moderator dari awal sampai akhir karena ada gangguan sinyal dari teman saya sebelumnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.